Halo semuanya, welcome back to channel Bukalapak bersama gue Hirota dari Fan. Anyway, apa kabarnya kalian semua nih? Sehat-sehat kan? Kita harus juga jaga kesehatan emang, gengs. Di tengah pandemi yang lagi chaos banget nih, takut. Stay safe aja di rumah dan nontonin channel Bukalapak ya. Dan kalau gue udah muncul di sini, pastinya ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pastinya cerita horor. Dimana sekarang nih kita akan membahas sebuah urban legend hantu bernama Bloody Mary. Dan kedua, apalagi kalau bukan gue nih mau infoin promo-promo dari Bukalapak. Nah, pas banget nih untuk menunjang hobi baru kalian. Bukalapak lagi ngadain promo pilihan. Jagoan di bulan Juli. Makin banyak nih promo-promo untuk kategori unggulan seperti gadget, otomotif, dan juga DIY perkakas rumah tangga. Bukan hanya itu, tiap minggunya promonya nih, itu juga akan berbeda-beda dengan tambahan dari top brands yang ada di Bukalapak. Catatnya nih, tanggal-tanggalnya. Jadi buruan deh, sikat barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang. Karena semuanya ada di Bukalapak. Buruan deh pokoknya sekarang, karena lagi ada promo nongkir 100.000 kali. Selain itu, bagi kalian yang mau belanja di Bukalapak, jangan lupa juga cari voucher-voucher promo yang ada di Bukalapak ya. Bisa banget pokoknya dapetinnya di sini nih, supaya kalian tahu voucher mana aja yang bisa dapat kalian gunakan. Dan seperti biasa, gue juga mau ngingetin kalian untuk support yuk channel Bukalapak ini dengan cara subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update terus nih video-video terbaru dari Bukalapak yang kayak gini nih, pastinya eksklusif hanya ada di channel Bukalapak aja. Yaudah, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Nah gengs, beberapa hari yang lalu, itu kan gue udah bahas hantu-hantu yang lokal nih hantunya. Nah kali ini, mari kita bahas sebuah urban legend. Hantunya dari orang bule. Ternyata nggak cuma di negara plus 62 aja nih, yang punya sosok urban legend. Macam kayak nenek gayung atau suster ngesot, karena di luar negeri pun, banyak banget ternyata urban legend atau hantu-hantu yang sangat terkenal. Dan kali ini kita akan membahas tentang hantu Bloody Mary. Kalian pasti udah denger dong, yang namanya hantu Bloody Mary. Tapi dari kalian udah baikan tahu belum? Siapa sih sebenarnya si Bloody Mary ini? Mungkin kalian yang bilang, oh itu Ratu Inggris yang paling terkejam, atau itu bukannya judul film horor ya, atau judul novel, atau judul lagu. Nah sebenarnya dari mana sih asal muasal Bloody Mary? Mari kita telusuri. Bloody Mary merupakan seorang wanita dalam legenda Inggris dan Amerika, gengs. Arwah wanita yang bernama Mary ini dikatakan akan muncul di cermin dan bisa meramalkan masa depan kalian. Berbahaya atau tidaknya dari sosok penampakan Bloody Mary yang muncul di cermin itu tergantung pada versi legenda yang menceritakannya. Yang jelas, sosok Bloody Mary ini digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang dengan mata melotot dan wajahnya berdarah-darah. Mari kita mulai dulu dari yang paling terkenal dan digadang-gadang sebagai Bloody Mary yang original, yaitu Mary Tudor. Nah, sejarah mencatat, Mary pertama atau Mary Tudor adalah seorang ratu Inggris pada tahun 1553 sampai 1558. Jadi 5 tahun tuh dia menjabat. Mary Tudor ini lahir pada tanggal 18 Februari 1516 sebagai anak tunggal dari Raja Henry VIII dan Putri Catherine. Seiring pertumbuhannya, dia menjadi anak yang cerdas, gengs. Meskipun tumbuh dengan baik, dia mendapatkan sebuah perilaku yang kurang adil karena sebenarnya nih di awal raja tuh mengharapkannya punya anak laki-laki untuk mewarisi tahtanya. Saat itu yang namanya kerajaan memang agak diskriminatif terhadap perempuan, mulai dari urusan sehari-hari sampai perkara besar, yaitu tata kerajaan tadi. Dan akhirnya di usia yang ke-17, orang tua Mary ini bercerai karena yaitu ibunya tetap tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Mary ini juga akhirnya dibuang dari istana sampai akhirnya nih raja menikah lagi dan memiliki anak laki-laki dari istri barunya bernama Edward. Sayangnya anaknya Edward itu tidak berumur panjang, gengs, karena kena penyakit TBC. Sampai akhirnya mau nggak mau, karena udah nggak ada penerus lain, Mary Tudor ini tuh dijadikan penerus kerajaan Inggris. Namun selama masa pemerintahannya, dia dikenal sebagai wanita yang keras dan sadis banget, di mana dia tidak segan-segan membunuh rakyatnya kalau nggak patuh. Alhasil, ada sekitar 300 rakyatnya yang ditangkap, dibantai, dan dibakar hidup-hidup di tiang pancang karena tuduhan melawan aturan kerajaan. Nah, karena kekejamannya semasa hidupnya itu, banyak orang yang percaya bahwa arwah Mary Tudor itu dikutuk dan terperangkap dalam cermin yang dikenal sebagai Bloody Mary. Sementara versi lainnya mengatakan jika sosok Bloody Mary itu adalah arwah dari yang namanya Elizabeth Bathory. Nah, Elizabeth Bathory ini merupakan keturunan bangsawan yang terkenal sebagai pembunuh berantai di sejarah Hongaria, gengs. Sejak lahir, Elizabeth itu menderita epilepsi akibat perkawinan sedarah dari orang tuanya. Dan saat itu diyakini penyakitnya bisa sembuh jika dirinya itu meminum dari darah orang yang tidak menderita epilepsi. Semasa anak-anak nih, Elizabeth itu dilatih sama keluarganya untuk memang menjadi kejam dengan menyaksikan hukuman mati dari para terdakwa yang terbukti bersalah. Jadi dari kecil
kecil dia udah sering melihat orang dihukum mati. Selain itu, Elizabeth ini juga diajari kayak semacam ilmu-ilmu satanisme dan sihir yang memang dipercayai sama keluarganya. Karena udah dicekokin sama hal-hal yang gelap ya dari kecil ya, otomatis Elizabeth ini tumbuh menjadi orang yang sangat kejam. Dirinya dan beberapa pembantunya melakukan penyiksaan dan pembunuhan ratusan wanita muda yang korbannya itu kurang lebih 650 orang, gengs. Dimana pembunuhan itu dia lakukan karena dia mempercayai jika dia mandi darah perawan dari para korbannya itu akan membuat dirinya itu awet muda. Dan pada tahun 1610, Elizabeth terbukti bersalah. Semua perbuatannya terbongkar. Lalu kemudian dipenjarakan di istana Cadiz dan menghabiskan sisa masa hidupnya di sana. Karena ritual mandi darah tadi itu, maka dia jadi juga dipercaya sebagai arwah legenda dari Bloody Mary. Selanjutnya ada Mary Blodsworth di tahun 1700-an. Mary Blodsworth ini hidup di sebuah pondok kecil di dekat hutan. Dia bekerja sebagai peracik jamu herbal, yang mana suatu hari, tahu-tahu banyak gadis yang menghilang di daerahnya. Para warga kemudian mengira kalau semua itu adalah ulah dari si Mary Blodsworth karena dia dituduh sebagai penyihir. Kemudian Mary ini digantung dan dibakar hidup-hidup. Dia dieksekusi tanpa bukti yang jelas, gengs. Mary Blodsworth itu jadi dendam dan memutuskan memasukkan arwahnya ke dalam cermin sehingga bisa menyakiti orang yang memanggilnya melalui nyanyian Bloody Mary. Bloody Mary Warrington ini dibagi menjadi dua versi cerita. Yang versi pertama, itu mirip dengan kisah Mary Bloodworth yang tadi. Hanya saja kalau yang ini, dikatakan dia adalah seorang penyihir yang telah hidup beberapa ratus tahun yang lalu dan berkutat di dalam ilmu sihir yang sangat menyeramkan. Mary Ward ini memiliki ilmu hitam yang sangat hebat, gengs. Bahkan kabarnya, dia bisa mengendalikan berbagai macam makhluk halus di sekitarnya sesuai kehendaknya. Nah, konon, demi mendapatkan kecantikan yang sempurna dan abadi, dia sering menjadikan gadis-gadis yang masih suci atau perawan sebagai tumbalnya. Dan akhirnya saat sosok ini ditemukan oleh para warga, dia langsung dihakimi, disiksa dan dibunuh secara kejam sampai dibakar hidup-hidup juga. Jadi baik orang percaya bahwa Mary Ward tidak mati begitu saja, di mana kekuatan itu masih muncul atau dia tidak bisa mati walaupun dibakar sekalipun, dan sosoknya bergentayangan di dalam cermin. Sementara versi yang kedua adalah versi yang cukup modern dan paling banyak beredar saat ini, di mana Mary Warrington digambarkan sebagai sosok remaja yang sangat cantik dan diidam-idamkan oleh para lelaki. Nah, suatu hari pada tahun 1960-an, Mary Ward mengalami hal yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Dia mengalami kecelakaan yang hebat yang mengakibatkan wajahnya menjadi hancur dan gak bisa dikenali lagi. Kemudian, orang tuanya itu memutuskan untuk melarang anaknya tersebut melihat cermin karena orang tuanya tidak menginginkan anaknya ini menjadi sedih dan depresi ketika melihat wajahnya. Dari awalnya wanita cantik dan sempurna menjadi rusak seperti itu. Tapi pada akhirnya namanya manusia, itu kan kayak suka sulit ya untuk melawan rasa penasaran tuh. Begitu pula dengan Mary, di mana pada suatu malam dia perlahan-lahan mulai berjalan menuju kamarnya yang memiliki cermin besar seukuran tubuhnya. Dan tentu saja, betapa kaget dan sedihnya dia melihat mukanya sendiri. Di situ Mary langsung menghancurkan cermin tersebut. Dia sangat sedih dan berteriak sekeras-kerasnya. Kemudian mengambil serpihan kaca dan menusuk dirinya sendiri hingga tewas, gengs. Akhirnya nama Bloody Mary diberikan sama orang-orang yang katanya sudah melihat dan berkomunikasi dengan penampakan sang Mary Ward ini, di mana dia akan muncul ketika kalian memanggilnya. Nah, cara memanggil sendiri itu memiliki sebuah ritual, di mana memang Bloody Mary ini kalau di luar negeri itu sering dijadikan permainan, memanggil arwah yang mirip-mirip dengan papan Ouija atau jalangkung kalau di sini, yang katanya kalau menurut orang-orang tuh buat seru-seruan aja. Tapi ternyata bisa mengundang mara bahaya. Ritual pemanggilan ini tuh harus dilakukan oleh perempuan, gengs, di mana perempuan tersebut harus berjalan mundur, mengelilingi ruangan sebanyak 3 kali sambil memegang sebuah lilin dan cermin tanpa adanya penerangan sama sekali. Jadi benar harus gelap gulita. Ketika mereka menatap ke cermin, mereka katanya akan melihat wajah calon suami mereka. Namun, apabila mereka ini diramalkan akan meninggal sebelum mereka sempat menikah, maka yang akan terlihat di cermin itu adalah sebuah tengkorak yang melambangkan kematian. Namun dalam ritual yang dilakukan pada zaman sekarang, Bloody Mary dipercaya dapat menampakkan dirinya itu kepada seseorang atau sekelompok yang memang melakukan ritual pemanggilan terhadap dirinya, di mana ritual ini bisa dilakukan di depan sebuah cermin dalam keadaan ruangan yang gelap-gelap atau remang-remang, lalu memanggil namanya beberapa kali seperti Mary Ward, Mary Ward, Mary Ward, I believe in Mary Ward. Setelah mengucapkan mantra tersebut, Bloody Mary dipercaya bisa menampakkan dirinya dalam wujud seorang penyihir, hantu, atau bahkan mayat berlumuran darah. Selain 2 ritual tadi, masih ada ritual yang lain, geng, di mana ritual ini tuh harus dilakukan di dalam kamar mandi dengan mematikan lampu kamar mandi dan menyalakan lilin di setiap sudut. Kemudian mulai membacakan mantra, di mana mantranya itu harus disebut dengan nada yang makin lama makin tinggi, kayak seperti Bloody Mary, terus Bloody Mary, Bloody Mary gitu teriak. Setelah mengucapkan mantra itu, gak lama katanya akan keluar tangan dari balik cermin yang akan mencakar
muka kalian, disertai keluarnya sosok wanita berwajah seram. Meskipun sebagian besar orang-orang ini menganggap kalau Bloody Mary hanya sebagai mitos cerita aja atau urban legend, ada pula ternyata yang mengalami kejadian-kejadian aneh saat mereka melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary. Di mana ada cerita, ketika itu Bloody Mary berhasil dipanggil keluar, dan dia katanya akan mengajukan 3 pertanyaan. Jika si pemanggil itu salah dalam menjawab, maka mereka akan disiksa, dilukai yang secara tak kasat mata. Namun jika pertanyaannya dijawab dengan benar, maka Bloody Mary akan meramalkan masa depan kalian. Namun di samping itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya juga, gengs. Dari sekian banyak cerita mengenai Bloody Mary ini, beberapa peneliti menyimpulkan kalau menatap cermin dalam gelap terus lama gitu ya, itu memang bisa menyebabkan sebuah halusinasi, di mana wajah kita ini bisa terlihat terdistorsi, meleleh ataupun menghilang. Pokoknya memperlihatkan elemen-elemen halusinasi yang ada di mata kita, gengs. So, itu tadi asal-usul beberapa kisah dari Bloody Mary yang merupakan hantu penunggu cermin. Banyak banget versinya, tapi tetap ada aja penjelasan ilmiahnya. Biar kita tetap waras sedikit lah. Kalau menurut kalian gimana? Sementara, masih aman kan ngelihat wajah sendiri di cermin, gak kayak kaget gitu? Atau mungkin pernah ada nih yang ngalamin atau mencoba memanggil Bloody Mary dan kayak ada kejadian-kejadian mistis? Boleh komen di bawah ya. Thank you semua yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa subscribe channel Bukalapak ini biar kita bisa ketemu-ketemu lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!